Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Frisilia dengan NIM 233201105. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Baik, dengan judul yaitu Mekanisme Diplomatik dan Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional. Di dunia yang semakin terhubung saat ini, konflik antar negara bukan lagi sekedar berita di televisi, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas keamanan global. Namun, pernyataannya adalah di tengah prinsip kedaulatan negara yang begitu kuat. Bagaimana cara kita memaksa sebuah negara untuk tunduk pada perdamaian tanpa adanya polisi dunia yang mutlak? Nah, penyelesaian sengketa internasional ini bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum sesuai dengan piagam PBB demi mencegah ancaman terhadap perdamaian dunia. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan dari teks yang kaku itu, melainkan oleh jantung dari segala negosiasi, yaitu kemauan politik para pemimpinnya. Mari kita telusuri bagaimana penyelesaian sinergi antara diplomasi yang fleksibel dan koridor hukum yang mengikat dapat menjadi solusi bagi perdamaian dunia. Hmm. Baik, untuk materi yang pertama ini ada pendalaman dasar hukum dan filosofi. Secara prinsip Pasifik menekankan bahwa penyelesaian sengketa secara damai bukan hanya sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum atau legal obligation. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian dunia. Nah, lalu dalam kedaulatan negara menjelaskan juga bahwa hukum internasional itu tidak ada otoritas atau polisi dunia yang kita tanda kutip ya polisi dunia yang memaksa negara ke pengadilan tanpa persetujuan negara tersebut. Di sini ada mekanisme diplomatik atau non-yudisial. Kita bisa lihat yang pertama yaitu ada negosiasi. Negosiasi ini merupakan teknik paling tua dan paling sering digunakan. Di mana kelebihan kelebihannya itu bisa menjaga kerahasiaan, biaya murah, dan kontrol penuh ada di tangan negara yang bersengketa. Namun kelemahannya, jika kekuatan politik atau ekonomi antar negara tidak seimbang, negara yang lebih kuat cenderung mendominasi. Kita lihat juga di dalam mediasi dan jasa, di mana jasa baik atau dari pihak ketiga bisa sekjen PBB atau negara netral hanya menyediakan meja perundingan. Yang kedua ada mediasi, di mana mediator bertindak lebih jauh dengan mengusulkan draft perdamaian. Contoh, hmm, di sini ada peran Amerika Serikat dalam perjanjian Camp David. Oke, yang ketiga ada konsiliasi. Ini adalah bentuk campuran antara komisi formal yang dibentuk, mereka menyelidiki fakta dan hukum, lalu mengeluarkan laporan berisikan rekomendasi. Namun rekomendasi ini tidak wajib dipatuhi. Nah, sebelumnya kita membahas the non-yudisial, sekarang kita membahas mekanisme hukum yang yudisial atau yudisial ya. Mekanisme ini kaku, berbasis aturan, dan hasilnya bersifat final. Yang pertama ada arbitrase internasional, di mana para pihak itu
dapat memilih hakim mereka sendiri, biasanya ahli hukum internasional. Sifatnya itu lebih privat dibanding pengadilan permanen. Yang ketiga ada prinsip ex aequo et bono, di mana hakim itu bisa memutuskan berdasarkan keadilan dan kebaikan jika disetujui para pihak, bukan hanya teks hukum yang kaku saja gitu. Yang kedua ada Mahkamah Internasional. Secara yurisdiksi kontensius ini hanya negara yang bisa menjadi pihak individu atau organisasi tidak bisa menggugat negara di sini. Yang kedua itu ada kekuatan eksekusi. Jika satu pihak tidak mematuhi putusan ITJ, di mana pihak lain dapat membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB ditinjak untuk di, untuk ditindakan lebih lanjut. Yang ketiga ada pengadilan spesialis. Sebutkan adanya pengadilan khusus seperti ICC atau untuk kejahatan perang individu atau ITLOS, di mana khusus hukum laut atau UNCLOS pada tahun 1982. Oke, kita akan masuk ke dalam faktor penentu keberhasilan. Nah, yang pertama ini ada kemauan politik, di mana jantung dari diplomasi. Hmm, yang pertama ada kemauan politik, bukan sekadar penyataan di depan media, melainkan kesiapan seseorang pemimpin itu untuk mengambil resiko politik di dalam negerinya demi perdamaian jangka panjang. Yang kedua ada kompromi versus citra nasional. Sengketa wilayah seringkali dipicu oleh sentimen nasionalisme yang membara. Seseorang pemimpin itu membutuhkan keberanian besar untuk bernegosiasi karena kompromi sering dianggap sebagai kekalahan oleh oposisi atau rakyatnya sendiri. Lalu yang ketiga ada investasi sumber daya, di mana menunjukkan niat baik berarti bersedia mengana, mengalokasikan anggaran, waktu, dan diplomat terbaik untuk duduk di meja perundingan selama bertahun-tahun. Bukannya memilih jalur instan seperti konfrontasi militer. Lalu yang keempat ada kepatuhan pada hukum, di mana ini political will diuji itu ketika hasil keputusan, misalnya dari Mahkamah Internasional, tidak sepenuhnya menguntungkan negara tersebut. Pemimpin yang memiliki kemauan politik kuat akan menghormati keputusan tersebut demi stabilitas kawasan. Ini masih ke dalam faktor penentu keberhasilan yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah kejelasan fakta dan data teknis atau fondasi objektivitas. Nah, banyak konflik bertahan selama puluhan tahun, bukan karena kebencian, melainkan karena masing-masing pihak memegang kebenaran versi mereka sendiri yang didasarkan pada data yang berbeda. Yang pertama ada sinkronisasi geospasial, di mana dalam sengketa perbatasan penggunaan teknologi seperti GPS, citra satelit resolusi tinggi, dan pemetaan kelautan, batimetri, sangat krusial. Nah, perbedaannya penentu garis koordinat sekecil beberapa derajat saja bisa berarti kehilangan ribuan hektar wilayah atau sumber daya migas. Yang kedua yaitu peran tim ahli independen. Seringkali dibutuhkan pihak ketiga yang netral seperti teknisi dari PBB atau lembaga survei yang internasional untuk memverifikasi fakta di lapangan. Nah, data disepakati bersama secara teknisi seringkali menjadi icebreaker. Icebreaker yang mendinginkan ketenangan politik. Yang ketiga ada bukti historis dan arsip. Selain data fisik, kejelasan fakta juga mencakup penelusuran dokumen sejarah, traktat
lama dan bukti administratif masa lalu yang harus divalidasi keasliannya agar tidak terjadi klaim tumpang tindih. Nah, ini eh, mungkin pernah terjadi dan bahkan sering terjadi. Nah, lalu yang ketiga itu ada tekanan internasional atau katalisator perubahan perilaku. Negara tidak hidup dalam ruang hampa. Di era globalisasi ini, isolasi adalah ancaman serius bagi keberlangsungan ekonomi dan reputasi negara. Yang pertama ada software dan opini publik, di mana di bawah sorotan media global, negara itu dianggap agresif dan tidak kooperatif akan kehilangan atau wajah atau reputasinya. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan memperburuk hubungan diplomatik dengan negara mitra. Lalu yang kedua ada peran organisasi regional. Ini adalah organisasi yang memiliki mekanisme peer pressure, di mana tekanan sesama anggota, misalnya melalui forum-forum resmi, negara tetangga dapat mendesak pihak yang bersengketa untuk menahan diri guna menjaga stabilisasi ekonomi kawasan. Yang ketiga ada insentif dan disinsentif ekonomi. Nah, tekanan ini bisa berupa wortel atau janji bantuan pembangunan, perjanjian dagang baru jika berdamai, atau tongkat atau sanksi ekonomi, embargo senjata, atau pembatasan perjalanan. Nah, tekanan ini seringkali menjadi alasan utama bagi pemimpin yang enggan untuk akhirnya mau kembali ke meja perundingan. Itulah adalah tiga faktor penentu keberhasilan. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tantangan dalam penyelesaian sengketa. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada ketidakpatuhan, di mana masalah utama hukum internasional adalah sulitnya mengeksekusi putusan terhadap negara yang memiliki kekuatan militer besar, yaitu negara yang anggota tetap Dewan Keamanan. Lalu yang kedua ada sengketa ambigus, yaitu batasan yang kabur antara sengketa politik yang harusnya lewat diplomasi dan sengketa hukum yang seharusnya lewat pengadilan. Ini adalah tantangan-tantangan dari penyelesaian sengketa. Yang pertama ada ketidakpatuhan, yang kedua ada sengketa yang ambigus. Nah, sebelumnya setelah kita banyak membahas tentang dalam penyelesaian sengketa, misalnya dari tantangan, terus ada faktor penentu keberhasilan juga, tadi sudah disebutkan. Bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian sengketa internasional ini merupakan ya proses kompleks yang dimana menurut sinergi antara pendekatan diplomatik yang fleksibel itu dan koridor hukumnya itu yang mengikat. Nah, keberhasilan resolusi konflik ini tidak hanya bergantung pada kekuatan bukti teknis saja, tetapi dan legalitas formal di hadapan mahkamah internasional, tetapi juga sangat ditentukan oleh adanya kemauan politik dari para pemimpin untuk mengutamakan perdamaian di atas ego nasional. Nah, di sisi lain juga peran aktif organisasi regional dan tekanan opini publik global ini ini tuh mempunyai fungsi sebagai pengawal agar setiap negara tetap patuh pada kesepakatan yang ada, yang pada akhirnya itu mekanisme diplomatik dan hukum itu bukanlah dua jalur yang terpisah, melainkan satu kesatuan instrumen yang bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik, menjamin kepastian hukum tentu saja, dan menjaga stabilitas keamanan dunia secara berkelanjutan.
Nah, itulah kesimpulan dari untuk menyelesaikan dalam sengketa internasional. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.